Satu di dalam doa. Kami datang dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kau adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Dalam segala pergumulan, segala tantangan yang kami lalui di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang kuat. Allah yang terus menopang dan meneguhkan kehidupan kami waktu demi waktu. Bapa dalam surga, pada pagi hari Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa meminta anugerah, kasih setia dan pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh menyertai kami pada pagi hari ini. Agar setiap firman yang akan kami renungkan itu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Bahkan menjadi pendorong kepada kami untuk terus kami melangkah di dalam perjalanan iman kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dan pimpinlah setiap kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Maaf saya ambil sesuatu dulu. Ya, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, sukacita sekali pada pagi hari ini. Ya, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh pengurus dan hamba Tuhan tempat ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya perkenalkan diri. Ya, nama saya Pendeta Yosua Tewi Harjo. Saya melayani di GKPI Harapan Indah. Ya, Gereja Kristen Pengabar Injil yang ada di Harapan Indah, Bekasi. Ya, puji Tuhan untuk semua anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Ya, saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang putri. Ya, yang sulung tahun ini masuk kuliah dan yang bungsu tahun ini masuk SMA. Ya, itu waktu-waktu yang bergumul luar biasa. Tapi bersyukur penyertaan daripada Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan, mungkin bisa tampilkan? Ya, kita akan membicarakan tema yang rasanya tuh ngeri-ngeri sedap. Ya, saya nggak tahu hari ini sedikit kosong, apakah karena temanya yang mungkin sedikit sensitif, ataukah karena memang hujan gitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi suka atau tidak suka, ya tema ini akan selalu dibicarakan oleh gereja dimanapun juga. Ya, tema ini bukanlah pesan sponsor, bukanlah kilik-kilik daripada hamba Tuhan, ayo sampaikan dong ini, tidak. Tetapi ini adalah tema yang seharusnya memang kita renungkan, tema yang seharusnya memang terus digaungkan oleh gereja Tuhan, karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kita kalau punya anak kita menuruti perintah kita, senang gak hati kita? Senang. Pasti kita senang, pasti kita merasa lega. Kenapa? Karena anak kita taat, anak kita nurut, anak kita dengar-dengaran apa yang kita katakan. Tetapi ketika kita sudah kasih perintah pada anak kita, tapi tidak kita lakukan, bagaimana rasanya? Jengkel luar biasa, darah kita langsung naik, tensi kita langsung naik. Kenapa? Anak kita tidak dengar-dengaran, anak kita tidak taat. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. Saya mengajak kita ya untuk membuka satu bagian firman yang diambil dari Ulangan pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ya, Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya, di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Sekali lagi, haruslah engkau benar-benar, ya, artinya sungguh-sungguh, seriuslah, ingatlah, perhatikanlah, mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan
persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ya, kita batasi bagian ini Bapak Ibu, kita buka lagi satu bagian firman yang umumnya itu selalu dibawakan oleh hamba Tuhan dimanapun juga tentang perpuluhan. Itu dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Ya, firman Tuhan berkata demikian, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini judul perikopnya sudah mengingatkan kepada kita bahwa persembahan persepuluhan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, dikatakan demikian oleh firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memperhatikan konteks kitab Maleakhi. Ya, kita akan memperhatikan apa yang terjadi ya di dalam kitab Maleakhi ketika firman Tuhan ini dibagikan kepada umat Israel. Yang pertama itu adalah mereka menghadapi kondisi sulit setelah mereka pulang daripada pembuangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kondisi yang tidak mudah. Mereka dibuang ke tanah Babel, tempat di mana mereka tidak suka, tempat di mana mereka harus menjadi bangsa yang diperbudak, yang diperalat, yang dikondisikan sedemikian rupa sampai mereka tidak berdaya. Apa yang terjadi? Mereka menghadapi krisis keyakinan dan krisis pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya bait suci, tempat di mana mereka punya identitas itu sudah diruntuhkan. Dan sekarang sudah dibangun lagi perlahan-lahan, tapi tidak semegah ketika pertama kali didirikan oleh Raja Salomo. Sehingga dikatakan bahwa mereka begitu susah hati. Ya, mereka merasa bahwa identitas mereka itu sudah hilang. Mereka merasa apa yang mereka bangga-banggakan, apa yang mereka jadikan sebagai patokan itu sudah tidak ada. Dan mereka kehilangan krisis ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mendambakan kelimpahan. Saya percaya setiap kita tidak pernah punya cita-cita untuk hidup susah. Ada yang punya cita-cita? Saya percaya enggak. Kita pasti rindu hidup kita diberkati. Amin. Kita rindu hidup kita diberkati. Dan ini yang terjadi kepada umat Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babel dan mereka pulang. Mereka berharapkan ada kelimpahan. Kondisiku pulih kembali, kondisiku kembali seperti sedia kala. Tetapi belum menjadi kenyataan buat mereka. Ditambah lagi mereka mengalami gagal panen dan kemarau panjang. Bapak Ibu, ini kondisi-kondisi yang tidak mudah buat mereka lalui. Ya, mereka sudah krisis keyakinan dan pengharapan. Kata Tuhan menolong, kata Tuhan menyertai, tetapi kami tidak berkelimpahan, tetapi kami gagal panen. Dan dikatakan kehidupan mereka semakin terancam. Lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada sebab pasti ada akibat, betul ya? Ada sebab, pasti ada akibat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa mereka mengalami sebuah krisis.
Krisis itu menyebabkan mereka menjadi tidak peduli. Ya, bentuknya itu adalah mereka merasa sudah ibadah. Ya, merasa sudah ibadah. Berapa banyak orang Kristen hari ini begitu? Merasa sudah ibadah. Pokoknya hari Minggu saya sudah setor muka ke gereja. Ya, Muse dan semua pengurus yang lain sudah tahu bahwa saya datang. Bapak Ibu kasih Tuhan, biasanya gereja itu nggak perlu pakai absen. Kita biasa cuma lihat tempat duduk. Saya bingung ya kalau jemaat di tempat kami itu sudah punya kontrak. Bangku ini diduduki oleh ibu ini. Apakah di sini juga begitu? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau bangku sebelah sana diduduki oleh Bapak A. Jadi cukup kita lihat jemaat datang atau tidak. Oh, bangku itu kosong berarti ibu itu tidak hadir. Oh, bangku itu kosong berarti Bapak itu tidak hadir. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang merasa sudah ibadah atau tidak kepada Tuhan itu sama saja. Tetapi bagi orang Israel, ibadah itu adalah seperti memberikan persembahan. Berikan persembahan atau tidak kepada Tuhan sama saja. Kenapa? Karena Tuhan sepertinya tidak menunjukkan kuasanya seperti yang diharapkan. Banyak orang berharap begini, Tuhan saya sudah rajin ibadah loh pada Tuhan. Saya sudah rajin melayani loh. Saya jarang absen loh. Bu ya tolong diberkatilah saya. Usaha saya lancar, dagang saya laris. Ya. Tetapi ini yang terjadi pada umat Israel. Saya berikan persembahan atau tidak, enggak ada bedanya kok. Karena Tuhan tidak menunjukkan kuasanya. Nah, kuasanya seperti yang diharapkan umat Israel adalah ketika Tuhan bawa mereka keluar dari krisis. Ketika Tuhan berikan kelimpahan kepada mereka. Ketika Tuhan berikan berkat dan mereka tidak gagal panen. Sehingga yang terpikirkan oleh mereka, akibatnya adalah saya tidak peduli lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan datang kepada umat Israel. Boleh mereka acuh tak acuh, boleh mereka tidak peduli kepada Tuhan, tetapi Tuhan berikan perhitungan kepada mereka. Ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh nggak Bapak Ibu? Kita nggak boleh menipu Allah. Ini dipertanyakan oleh Maliaki kepada umat Israel. Bolehkah manusia menipu Allah? Tidak boleh jawaban kita kan. Tetapi namun kamu menipu aku. Ya, seperti ada sebuah percakapan. Ya, umat Israel bilang, lah Tuhan, saya menipu Tuhan dengan seperti apa? Saya nggak ngapa-ngapain loh Tuhan. Nah, ini pertanyaan umat Israel juga. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Kami nggak pernah menipu engkau Tuhan. Tetapi dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Umat Israel diingatkan kamu loh baru kembali dari tanah pembuangan. Itu penghukuman yang kalian terima. Tetapi kamu belum sadar. Tapi kamu belum pulih. Tetapi kamu belum ingat bahwa kamu harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Umat melakukan kejahatan dan menipu Tuhan. Ya, ketika mereka tidak mau lagi memberikan persembahan kepada Tuhan, di balik itu tersembunyi sebuah motif. Bahwa ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Tetapi tampaknya tidak demikian balasan Israel kepada Tuhan. Umat Israel tidak punya perasaan yang sama. Rasanya kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi pasangan kita dengan setulus hati, tetapi tidak mendapatkan timbal balik, gimana rasanya? Kecewa. Kita merasa rasanya kasih kita, perhatian kita, cinta kita itu seperti sia-sia. Ini yang terjadi kepada umat Israel. Ketika Tuhan mengasihi mereka, setia kepada mereka. Tapi mereka tidak punya balasan yang sama kepada Allah. Ya, mereka jahat dan mereka menipu Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menahan persembahan. Yang seharusnya mereka persembahkan, yang harusnya mereka berikan kepada Allah. Itu menjadi kejahatan mereka.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih persepuluhan itu? Ya, persepuluhan itu adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah kepada kita. Satu contoh, perintah itu tidak boleh dianggap remeh. Anak-anak kalau sekolah itu ada perintah, ada kewajiban buat mereka. Hari Senin pakai seragam apa? Hari Selasa pakai seragam apa? Ya, bahkan kalau mereka mungkin tidak pakai seragam, mereka akan kena poin. Akan kena SP. Ya, berapa poin yang mereka dapatkan? Mereka pakai seragam yang sama tapi mereka nggak pakai dasi, mereka nggak pakai gesper, mereka nggak pakai kaos kaki seperti yang diperintahkan. Itu mereka sudah melanggar aturan dan mereka akan kena ya disiplin. Nah, persepuluhan itu adalah perintah Allah kepada kita. Ya, perintah Allah kepada kita. Apa gunanya? Ya, di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu adalah untuk mendanai seluruh pekerjaan di bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja ini yaitu perlu maintenance, perlu dirawat. Ya, kalau pada masa lalu umat Israel mereka bawa persembahan mereka kepada Allah, persepuluhan mereka kepada Allah ke dalam bait suci. Ya, untuk membiayai pembelian korban, pemberian minyak untuk membiayai orang-orang Lewi. Karena orang Lewi lah yang melayani sepenuh hati di bait Allah. Ya, Israel punya 12 suku. Ya, 11 suku mereka bebas melakukan kegiatan mereka. Mereka berdagang, mereka bercocok tanam, mereka punya hasil kebun dan lain sebagainya. Tapi ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah, yaitu suku Lewi. Ya, 11 suku yang lain mereka punya tanah pusaka, ini dipatok. Ini buat suku Yehuda, ini buat suku Ruben. Tapi suku Lewi yang melayani di bait Allah, mereka tidak punya tempat. Mereka tidak punya tanah, kediaman mereka adalah di bait suci. Dan 11 suku inilah yang membiayai, yang mendukung keuangan untuk orang-orang Lewi. Suku Ruben mereka perlu makan, orang Lewi perlu makan enggak? Perlu makan. Ya, orang-orang Yehuda, mereka perlu pakaian. Suku Lewi mereka juga butuh pakaian. Ada pakaian imam, ada pakaian imam besar dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu dibiayai oleh ya persepuluhan yang diberikan oleh umat. Ya, untuk menopang suku Lewi. Lah, sekarang pertanyaan kepada kita adalah kenapa kita perpuluhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perpuluhan itu adalah sebuah ungkapan sukacita dan syukur dari kita. Faktanya adalah bahwa kita sudah menerima. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini banyak menerima dari Tuhan. Kita menerima keselamatan, pertumbuhan rohani. Gereja ini ada pertambahan jiwa, ada perlindungan, ada kesehatan materi. Bahkan seluruh kehidupan yang kita lalui itu adalah berkat Tuhan. Ya, faktanya umat Israel dalam kondisi berat. Benar, mereka terima keselamatan, mereka terima kesehatan, mereka terima berkat, mereka terima materi. Tapi faktanya mereka ada dalam kondisi yang berat. Mereka bergumul dan berjuang setelah mereka kembali daripada pembuangan. Ya, semua identitas mereka, kekayaan mereka hancur lebur. Ditambah lagi bait Allah pun hancur. Lalu kemajuan seperti apa? Ya, faktanya kepada kita hari ini adalah bahwa kita juga sedang dalam perjuangan untuk bangkit. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlahan bangkit setelah pandemi COVID yang memukul semua sendi kehidupan. Semua terkena dampaknya. Saya paham masih banyak orang yang terpuruk dan berjuang untuk bangkit setelah pandemi. Semua kita, yaitu bertubi-tubi. Kita ada yang kehilangan anggota keluarga yang sakit atau meninggal karena COVID. Ekonomi kita yang guncang, usaha yang goncang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu memukul kita. Bahkan hari ini pun kita masih katakan masih dampak pandemi itu ada pada kita. Ekonomi kita belum sepenuhnya bangkit. Ekonomi keluarga kita masih belum sepenuhnya bangkit. Yang kehilangan pekerjaan masih belum dapat pekerjaan. Dagang masih sepi. Pekerjaan mungkin masih ada beberapa yang WFH dan lain sebagainya.
Kita belum pulih sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan lupa bersyukur kalau kita hari ini masih ada. Amin. Kita hari ini masih ada, masih kuat. Masih menjadi saksi bahwa kita bisa melalui kesulitan ini dengan pimpinan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih menjadi saksi bahwa pandemi ini bisa kita lewati. Pandemi ini bisa selesai. Ya kita bisa melalui semua kesulitan dengan pimpinan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu ingatlah berkat Tuhan. Dan ketika kita memberikan perpuluhan pada Tuhan, itu adalah ungkapan sukacita dan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, persembahan kita itu adalah bukti bahwa kita diberkati. Ya saya memberikan persembahan kok Pak. Nanti setelah ibadah, setelah khotbah selesai mungkin ada waktunya kita memberikan persembahan. Saya berikan persembahan kok, ada di dalam amplop sudah saya persiapkan. Bapak Ibu, itu persembahan. Tetapi persembahan yang diingatkan kepada kita itu adalah persepuluhan. Persepuluhan itu adalah bukti ungkapan sukacita dan syukur kita kepada Allah. Bukti bahwa kita diberkati. Jangan cuma kita menikmati berkat. Tapi Bapak Ibu, ingat Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan. Ya. Ulangan 22 ayat yang kedua, Ulangan 12 ayat yang ke-22 menggunakan kalimat tahun demi tahun. Artinya ada sebuah konsistensi sukacita dan syukur karena Allah sudah menyertai dan memberkati kita. Ya kehilangan, keterpurukan ekonomi mampu dipulihkan oleh Tuhan. Apa sih yang gak mampu dikerjakan oleh Tuhan? Ya, di ayat yang ke-6, Maleaki sudah memulai dengan sebuah khotbah pengenalan kepada Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Jadi dulu ketika orang Israel belum dibuang dan setelah dibuang dan mereka kembali lagi ke Israel, Allah itu tidak pernah berubah. Allah terus memberkati, Allah menyertai, Allah mengasihi kita dengan caranya. Allah tidak pernah berubah. Ya, dan kita percaya bahwa Allah pun tidak berubah, Allah sanggup untuk memberkati, menolong dan memulihkan kehidupan kita. Ya, kehilangan, keterpurukan ekonomi itu mampu dipulihkan oleh Tuhan. Perlahan-lahan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hidup kita tidak diberikan kesehatan dan kekuatan, itu sia-sia. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita tidak diberikan kesehatan dan kekuatan, sia-sia usaha kita. Persembahan itu adalah bukti ya bahwa kita mengaku dalam kehidupan kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Seberapapun yang kita punya, seberapapun yang kita kembalikan di hadapan Tuhan. Ya, kita sedang membuktikan, mengikrarkan kepada iman kita, mengikrarkan kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian yang kedua, perpuluhan itu adalah ungkapan rasa takut akan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Allah murka pada umat Israel dan juga kepada imam. Ada pergeseran yang terjadi pada masa itu tentang persepuluhan. Bahkan tentang persembahan yang mereka berikan kepada Allah. Persembahan perpuluhan itu sangat berkaitan dengan hukum moral. Yaitu belas kasihan dan kekudusan. Ingat bahwa kita kembalikan kepada Tuhan. Allah murka kepada imam dan juga kepada umat Israel. Dikatakan bahwa Allah akan mengutuk mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mendengarkan dan tidak menghormati nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat itu imam, ya mereka berdosa besar kepada Allah karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Apa sih yang mereka lakukan sampai dikatakan mereka menyimpang dari jalan Tuhan? Allah mencela ibadah mereka yang begitu sembrono dengan cara mereka mencemarkan korban. Mereka teledor. Ya karena para imam itu sudah merusak makna daripada persembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah bahwa mereka memberikan persembahan itu asal-asalan. Ya, mereka memberikan persembahan itu asal-asalan. Satu contoh.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya istri saya tuh suka rewel kalau ke pasar. Beli sama tukang sayur, tapi dikembalikan dengan uang yang jelek, dia sedikit nggak seneng. Dia akan minta, Pak ada nggak kembalian yang lebih bagus? Karena uang saya bagus loh. Kita dikasih uang yang jelek, itu yang udah bau dan sebagainya. Ya, saya rasa cukup logis. Kita memberikan dengan uang yang baik, harusnya dikembalikan juga kepada kita dengan cara yang baik. Kita ingin memberikan yang baik dan kita juga ingin terima yang baik. Nah sekarang menjadi pertanyaan kepada kita hal yang sederhana sekali Bapak Ibu. Ketika kita memberikan persembahan, ya persembahan kolekte, uang seperti apa yang kita berikan? Uangnya itu masih bagus atau tidak? Ya bukan dalam arti wah gereja ini mata duitan uangnya harus bagus dan sebagainya. Tidak, tetapi esensi daripada persembahan kita. Kita ingin persembahan kita tuh bagus, berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita sudah siapkan dengan baik. Ya memang uang itu nilainya sama. Mau uang itu lecek-lecek, ya dari pasar yang bau, ataukah uang yang baru tukar di bank nilainya sama. 100.000 yang bagus dan 100.000 yang jelek itu sama nilainya masih bisa beli. Tapi Bapak Ibu esensinya itu berbeda. Esensinya itu berbeda. Kita benar-benar memperlukan uang yang baru itu dengan baik. Tapi uang yang sudah lecek itu rasanya kurang oke deh gitu ya. Kita mau cepet-cepet keluarin daripada dompet kita. Rasanya itu gak enak dipandang. Bapak Ibu memberikan persembahan kepada Allah, berikan dengan cara yang terbaik. Kalau kita merasa kurang nyaman menerima yang jelek seperti itu walaupun nilainya sama. Ya Allah mengajarkan kepada umat Israel, berikan persembahanmu yang terbaik yang tidak bercacat celah. Ya, berikan yang terbaik yang tidak bercacat celah. Ya, itu sudah diingatkan kepada umat Israel. Tapi mereka merasa maklumlah Tuhan. Ya Tuhan bolehlah sekali-sekali. Tuhan sudah berikan perintah, berikan yang terbaik dan tidak bercacat celah. Tapi ini dilakukan oleh para imam. Mereka melakukan itu sudah dapat keuntungan yang besar. Ya karena sudah diberikan perintah kalau mereka mau memberikan persembahan korban bakaran harus lembu yang tambun, lembu yang bagus, lembu yang terbaik. Tapi mereka sepertinya menyelewengkan ya apa yang diperintahkan. Ya mereka menjual binatang yang cacat. Ya harganya lebih murah. Ya supaya bisa dihasilkan lagi uang. Dan Tuhan marah kepada mereka. Tuhan marah kepada mereka. Karena mereka mencemarkan korban. Kita perhatikan korban persembahan dan korban persepuluhan nilainya pun sama di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Ya korban harus yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persembahan kita itu adalah bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Kita menghormati dan kita bersyukur atas semua berkat terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam doa kita tuh paling rajin minta Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya, usaha saya, pekerjaan saya, dagang saya, berikan yang terbaik pada saya. Tapi kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu ini tidak adil. Tuhan ingin kita konsisten dan perhatikan bagaimana kita takut akan Tuhan. Mengembalikan bagian yang adalah hak Tuhan itu adalah bukti rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa persembahan bagi Tuhan itu perlu kita perhatikan kualitas persembahan kita. Berikan yang terbaik. Kita ingin berikan yang terbaik, kita ingin menerima yang terbaik. Tapi marilah kita juga belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, persepuluhan itu adalah tanda kepedulian kita atas pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan itu adalah tanggung jawab umat. Ya, tanggung jawab umat Israel. Perhatikan betapa hati umat Israel begitu hancur, mereka begitu susah hati ketika menyaksikan bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka, identitas mereka sebagai bangsa yang besar itu runtuh, diruntuhkan dan mereka merasa hidup mereka sudah hancur.
Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan percayakan kita beribadah di sini. Dan gereja ini, pekerjaan Tuhan ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini. Apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu mencakup di dalam itu adalah orang Lewi. Hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh hati. Hamba Tuhan, ya GKY ataupun GKPI, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melayani sepenuh hati. Tidak ada usaha, tidak ada sampingan gitu ya, tidak ada bisnis-bisnis yang lain. Kami hanya pure untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang Lewi yang dipanggil oleh Tuhan. Seberapapun Tuhan mencukupkan kebutuhan kami, itu adalah berkat Tuhan. Dan berkat untuk para hamba Tuhan itu adalah tanggung jawab daripada jemaat yang dia layani. Kemudian pelayanan Tuhan itu ada marturia. Ya, ada diakonia. Pelayanan kepada jemaat-jemaat yang susah. Jemaat yang kesulitan ekonomi, yang perlu ditopang. Anak-anak yang mungkin butuh beasiswa. Ada koinonia. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan Tuhan yang harusnya kita perhatikan bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadilah pelaku firman. Ya, jadilah pelaku firman dan jadikanlah hidup kita itu adalah saluran berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah panggilan pelayanan gereja yang tidak bisa kita abaikan. Ya, kalau kita semua ditempatkan Tuhan di tengah-tengah gereja kita, Tuhan panggil kita untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman dan jadilah saluran berkat. Apa yang kita lakukan? Merawat dan perhatikanlah gereja. Termasuk hamba Tuhan, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di tempat ini. Itu adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesimpulan kepada kita pada hari ini adalah perpuluhan itu adalah ujian hati. Ya, sampai Tuhan mengatakan loh kepada umat Israel, dikatakan ya di ayat yang ke-10 dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai Tuhan perlu loh mendeklarasikan kepada umat Israel, ujilah aku. Masa iya ketika kamu memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, aku tidak memberkati engkau? Ya. Masa iya ketika engkau mengingat rumah Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan, aku tidak memberkati usahamu, memberkati dagangmu? Bapak Ibu, persepuluhan itu adalah ujian hati. Ujian hati, konsistensi anak Tuhan untuk melakukan yang terbaik pada Tuhan, itu diuji pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi murid Kristus. Seorang murid, mereka adalah pembelajar. Pembelajar yang baik, dia akan menyerap ya semua yang diajarkan kepadanya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita belajar pada pagi hari ini. Ya, Allah bukan memerlukan uang kita. Wah, kita perlu kasih uang kepada Allah, enggak. Semua yang kita punya itu adalah milik Allah. Yang ketika Allah cuma minta kepada kita 1/10, ingatlah akan aku. Ingatlah akan pekerjaan rumah Tuhan. 90%-nya dikembalikan kepada kita. Dan saya percaya itu cara Allah untuk mengingat bagaimana hati kita kepada Tuhan. Marilah pada pagi hari ini jemaat kasih Tuhan, kita mengingat Allah tidak bergantung kepada siapapun. Justru kita, makhluknya yang lemah inilah, kita yang sangat-sangat bergantung kepada Allah. Kesehatan, keluarga kita, usaha kita, dagang kita belajar untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan kita.
Marilah kita belajar untuk memberikan persepuluhan dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sesungguhnya Tuhan, kami makhluk yang begitu rapuh. Ada banyak kekhawatiran, kegelisahan kami. Kami merasa mungkin tidak cukup, kami merasa mungkin belum mampu untuk memberikan kepada Tuhan. Bapa, ingatkan kepada kami bagaimana kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Untuk usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan keberadaan diri kami hari ini pun. Itu semua karena berkat dan pemberian Tuhan kepada kami. Bapak, ingatkanlah kepada kami untuk mengembalikan bagian yang seharusnya kami persembahkan kepada Engkau. Bagian yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan itu menjadi bagian yang diperkenankan oleh Engkau. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat-Mu. Kau kenal mereka pribadi lepas pribadi. Segala pergumulan, segala tantangan, kesulitan yang mereka lalui. Hamba berdoa meminta anugerah, pertolongan dan kasih karunia daripada Tuhan. Penuhlah atas hidup mereka. Sehingga Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh merasakan dan mengalami betapa campur tangan berkat daripada Tuhan yang istimewa itu menjadi bagian atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, meteraikanlah firman-Mu kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.